penanda yang paling bisa dibilang monumental akhir-akhir ini itu kan putusan MK ya, yang menyatakan bahwa kepercayaan itu adalah dua hal yang berbeda dengan agama, tapi dalam konteks layanan dia harus mendapat layanan yang setara. Seberapa penting sih arti putusan MK ini untuk penghayat kepercayaan? Pertama pengakuan itu, tapi saya melihatnya lebih besar. Jadi putusan MK ini adalah penting buat saya melihatnya, buat kita melihatnya adalah progres yang negara ini jalani dalam konteks demokratisasi. Jadi bagi penghayat ini adalah pengakuan yang konkret dari negara yang selama ini panjang kayak gitu nggak pernah ada. Dalam artian bahwa ini ketika dia diakui, bukan hanya bahwa negara wajib melayani, memenuhi semua hak-hak penghayat itu sebagai warga negara, tetapi itu juga mendorong penghayat sendiri sebagai warga negara ikut berkontribusi besar dalam proses pembangunan bangsa ini. Itu yang kita lihat. Yang kita lihat sekalipun misalnya pengakuan MK gitu sekedar apa tuh? Sekedar catatan peraturan, tapi responnya itu melampaui dari catatan itu ya. Jadi kita melihat para penghayat itu aktif, ingin berkontribusi, mereka bisa menghidupkan diri sendiri dalam pendidikan dan seterusnya ya, berorganisasi, perempuannya, penghayat misalnya ikut organisasi, itu mendorong itu semua. Jadi putusan MK itu menciptakan semangat berbangsa bagi beberapa kelompok warga negara, dan saya kira itu salah satu fungsi besar itu. Jadi dia melampaui dokumen saja, tapi sudah menginspirasi banyak penghayat kepercayaan untuk lebih percaya diri ya, karena akhirnya merasa jatuh. Iya, soal percaya diri itu memang bisa dilihat sih ketika memang kita membandingkan Pak Charlie ya, yang salah satu pemohon itu sebelum dan pasca putusan MK itu sangat percaya diri ketika sudah keluar keputusan ya. Dia semakin artikulatif gitu, dengan dirinya sendiri, dengan komunitasnya, termasuk proses mengklaim haknya pun mereka lebih mantap ketika memang sudah bahasa ada proses dari negara. Pun saya pikir percepatan dari pelayan pendidikan itu juga ketika sudah ada proses pengakuan itu juga semakin teman-teman pede. Oke, kan pendidikan ini harus kita ambil sebagai satu layanan yang harus kita akses. Poin penting itu tadi soal keberanian untuk melakukan klaim hak ya. Ya. Karena dengan dokumen ini dia jadi lebih banyak posisi tawar ya dengan banyak pihak gitu. Ya, secara ini sih, secara misalnya kalau kita lihat dalam teori demokrasi ya, putusan MK ini membuat penghayat ini sebagai subjek. Jadi subjek demokrasi ikut berpartisipasi dalam demokratisasi itu, bukan warga negara yang pasif yang menunggu. Dan itu saya kira bentuk demokratisasi atau demokrasi yang penting kita dorong, bagaimana sistem negara ini memberi atau memperlakukan warga itu sebagai subjek, bicara sesuai dengan identitasnya, dirinya, sehingga dengan begitu warga itu berkontribusi besar. Jadi bukan hanya negara ya yang dianggap berperan dalam menciptakan demokrasi, tetapi warga. Nah, putusan MK itu besar fungsinya dalam mengangkat subjektivitas penghayat itu untuk ikut berdemokrasi. Sekalipun ini tetap penting ini ya, kita ini bisa menjadi alat. Beberapa penghayat itu yang artikulatif, percaya diri, tapi masih banyak yang belum. Nah, ini adalah alat. Putusan MK ini adalah alat meyakinkan bahwa mereka itu punya hak setara dengan warga negara lain. Itu secara prinsip sih saya kira itu yang sangat penting. Secara prinsip dia menjadi subjek, dia terlibat sebagai warga negara yang utuh, yang dulu sebelumnya invisible tadi itu ya masih tidak terlihat, tidak tampak. Saya mau tambahin aja sedikit kaitannya dengan apa yang dilakukan satu nama juga dengan pendekatan inklusi sosial ya. Ini kalau kita lihat inklusi sosial ini itu kan kebijakan pelayanan penerimaan masyarakat. Nah, putusan MK itu adalah satu milestone penting untuk mendorong inklusi sosial itu, kebijakan yang
dia sebagai keputusan, dia adalah kebijakan, tapi mendorong kebijakan-kebijakan lain ikut berubah, menyesuaikan dengan itu. Mendorong pelayanan itu kita lihat ya, makin mudah didorong ya, didorong dalam pelayanan. Penerimaan masyarakat pun juga demikian. Jadi makin mudah kita suarakan, masyarakat makin cepat teryakinkan, MK sudah mengakui. Jadi itu lagi tadi inklusi sosial yang dibayangkan itu sangat terbantu dengan putusan MK. Soal tadi mendorong hal-hal lain ikut berubah, ada update apa nih? Mungkin buat kita semua yang belum tahu, informasi terkini apa yang berubah nih setelah ada putusan MK terkait dengan penghayatan kepercayaan. Nah, setelah putusan MK itu juga membuat hal semakin manipulatif, artinya layanan juga semakin menjadi hal yang penting bagi mereka dan diupayakan di teman-teman komunitas. Mulai dari pendidikan juga sudah mulai jalan. Pendidikan ada, pendidikan kepercayaan. Lalu kemudian soal bagaimana teman-teman bergerak di komunitasnya masing-masing itu juga semakin menjadi kesadaran bahwa tidak ada yang lain selain kita yang sebagai pihak yang harus terus bergerak dan mengorganisir diri sendiri. Lalu soal KTP juga berjalan. KTP sudah ada perubahan juga ya. Sekarang bisa ditulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga hal yang berubah dan sebagai milestone yang kita bicarakan dari tahun 46 sampai sekarang ini milestone yang cukup bagus ya progresnya, kurvanya kita bilang naik dari masa dari 2006, 2013, 2017 sebagai MK itu juga ya. Selain itu layanan apa lagi Mas yang pernikahan juga muncul. Cuma yang paling muncul ada soal kesadaran berorganisasi bergerak itu muncul di mereka dan mereka juga sudah mulai bergerak sebagai bagian dari bangsa. Misalkan yang di Jogja itu sekarang sudah memikirkan, oke sekarang kita diakui. Apa sih yang peluang yang bisa kita mainkan sebagai satu entitas bangsa untuk teman-teman di Jogja rata-rata kayaknya itu memang kita sebagai pengerti yang saat sejauh ini yang sangat dekat dengan kebudayaan sebagai pintu masuknya gitu. Mereka sadar akan itu, memainkan perannya sebagai penjaga tradisi dan budaya. Itu yang saya pikir juga muncul di inisiatif itu. Dan itu banyak dilakukan, ditemukan ya. Ketika ngomong penghayat, mereka muncul dalam konteks bernegara sebagai penjaga tradisi. Hal lain yang mungkin sekarang belum muncul, tapi Mas Ancu mungkin nganggap itu sebagai peluang. Peluang dan tantangan ya. Saat ini sih benar dari sisi aturan yang ada, kebijakan yang ada, KTP, yang penting penghayat mau merubah aparat sipil harus melayani. Sudah ada kayak gitu. Pernikahan juga begitu. Tapi semua itu punya syarat. Nah di sini tantangannya beberapa penghayat bukan hanya belum berorganisasi, tapi tidak mau berorganisasi karena berorganisasi itu dilihat sebagai skenario pemerintah dalam misalnya mengontrol. Itu penting dipahami. Jadi putusan MK ini belum semua dirasakan putusan MK ini beberapa penghayat itu atau kelompok adat misalnya belum melihatnya sebagai tentang dirinya. Jadi misalnya kalau KTP itu kan penghayat kepercayaan kolomnya itu kepercayaan .2 percaya terhadap Yang Maha Esa. Jadi belum sepenuhnya mengakui nama identitas itu. Nah dari sisi perspektif keluarga itu bisa masalah. Nah jadi itu tantangan sebenarnya yang juga tantangan yang penting disadari dan terus didiskusikan diatasi oleh penghayat sendiri. Karena itu perbedaan respon dalam melihat kebijakan itu menciptakan keragaman di tingkat penghayat itu. Nah, penghayat saya kira hari ini tertuntut untuk menyadari itu dan tertuntut untuk mengambil sikap yang bijaksana. Yang kita lihat sejarah penghayat itu terbiasa dengan keragaman, terbiasa hidup dalam keragaman itu. Hari ini tertantang sejauh mana mereka bisa mengolah keragaman itu. Jadi kan negara menuntut mereka berkepercayaan, berKTP, tidak beragama. Nah sementara dalam pengalaman banyak penghayat, berkepercayaan dan beragama itu bisa terjadi dalam satu saat bersama. Nah ini tantangannya sebenarnya yang saya kira sekali lagi perlu diatasi secara bijak oleh penghayat sendiri
Dan tentu saja pemerintah perlu mendengarkan perspektif warga yang beragam. Kalau saya sih optimis ya, milestone ini akan terus berjalan. Ya. Karena di beberapa cerita-cerita di teman-teman juga narasinya semakin positif gitu. Di Jawa Tengah misalkan kita dapat cerita bahwa teman-teman pemuda PHYD sekarang juga mulai diakomodir oleh FKUB Jawa Tengah gitu. Artinya ada termasuk yang mereka optimalkan lewat generasi muda misalnya. Kemudian yang saya pernah dengar juga di adat musi di Sangeta Laut itu ternyata juga menjadi bagian mitra penting bagi pemerintah lokal dalam menangkal radikalisme di Filipina Selatan yang bisa menjadi pintu masuk. Dan yang mungkin yang perlu dicatat juga perubahan apa yang jadi pasca MK adalah relasi antara PHYD dan negara mungkin semakin kemitraannya semakin bagus. Dan praktek-praktek baik itu perlu dibunyikan ya, karena skema kemitraan itu sangat mungkin ketika negara punya hambatan-hambatan direspon nih sama komunitas. Dan itu pentingnya mengorganisir diri. Ya saya kira ini yang buat saya mungkin yang terakhir ya dalam melihat perjalanan PHYD ini. Jadi kalau kita kembalikan pada konsep inclusive society tadi, di tingkat pemerintah pelayanan kebijakan itu dari sisi aturannya itu bukan tinggal dijalankan, tetapi hampir semuanya dari sisi aturan itu bisa tinggal di push terus menerus. Di sisi penerimaan sosial, jadi saya kira PHYD penting kita tempatkan sebagai warga negara yang sama dengan setiap warga negara sehingga mereka penting diterima. Menerima mereka adalah sebenarnya mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi membangun bangsa ini sehingga mereka layak menjadi mitra bukan hanya dengan negara tetapi juga kelompok agama. Apa yang ada di PHYD selama ini yang saya pelajari ya, apa yang ada di PHYD itu sangat mirip dengan apa yang ada di agama. Jadi bahkan kayak gini, saya kira mungkin ini diskusi ke depan yang bisa kita lanjutkan. Saya tuh merasa confident dalam konteks ini melihat COVID-19 ini. Saya sangat confident membayangkan PHYD penganut agama luhur merespon dalam merespon kebijakan negara, social distancing, karantina, lockdown itu. Karena di PHYD ini kuat sekali tentang self sustainability-nya. Jadi menjaga diri gitu itu sangat kuat. Bukan hanya dari sisi spiritualitas, bagaimana membangun diri dengan berbagai macam masalah. Ketika ada masalah itu cara memahami masalah itu dibawa hubungannya dengan diri itu sangat kuat. Bukan hanya itu, tapi juga dalam hal konsumsi. Misalnya ya, dalam hal ekonomi gitu, ketergantungan mereka itu ditempatkan pada apa yang mereka punya. Jadi misalnya tanaman-tanaman itu makanannya itu yang diolah. Nah, mereka memberi strategi sebenarnya pengetahuan tentang strategi bagaimana menghadapi yang kayak gini. Nah, saya kira ini ke depan bisa kita diskusikan lebih jauh karena ya sebagai warga negara mereka pertama penting, kedua mereka punya pengetahuan sebenarnya yang bisa kita bagi-bagi menjadi pengetahuan bersama untuk bangsa ini. Poin penting ya tadi dari Mas Ancu soal penerimaan sosial ini menjadi panggilan untuk kita yang di luar komunitas PHYD untuk juga mau berbaur, mau terlibat, mau menjadikan mereka sebagai subjek, menjadi warga negara seutuhnya. Karena ternyata kontribusi dari PHYD kepercayaan itu juga banyak sekali yang perlu saling disilang pelajari gitu ya, dengan kita yang mungkin masih awam dengan itu. Akhir kata terima kasih Mas Ancu, sukses terus dengan pekerjaannya, tulisan-tulisannya ke depan sangat dinantikan. Gitu. Terima kasih juga buat Mas Makrus untuk waktunya. Demikian krusial untuk episode yang pertama. Sampai jumpa di episode-episode yang berikutnya.